Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mau datang kepada Dia, membawa ucapan syukur kita, pengagungan kita, hormat kita hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia adalah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Syukur selama-lamanya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Haleluya, bagimu
Mari jemaat Tuhan, kita sanjung Dia, Allah yang hidup. Katakan, bagi Engkau Tuhan segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Saat hari ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Kami ada di rumah Tuhan untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memimpin Tuhan dan mengurapi setiap kami dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya Allah yang memberi kita kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dia Allah
yang menang atas kuasa maut sehingga kita menjadi anak-anaknya yang lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ya Allah yang telah mengalahkan kuasa maut. Kita masuk dalam firman Tuhan. Ketika kita bersyukur dan percaya, maka mujizat Tuhan Yesus akan terjadi dalam hidup kita. Sebab Dia mendengar lebih dari yang kita pikirkan. Dia mengerti lebih dari yang kita doakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar
bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa ketika hidup kami senantiasa mengucap syukur, maka mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu, untuk sujud menyembah Tuhan dan bersorak-sorai, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang dasar dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, sungguh bagi kami tidak ada pribadi lain yang patut menerima kemuliaan, yang patut disembah kecuali Engkau, Yahweh Elohim di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya puji-pujian yang kami sudah persembahkan berkenan di hati Tuhan, dan kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Juga Engkau hadir untuk berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan sebagai penyambung lidah Allah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, sampaikanlah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Tetap semangat. Walaupun hidup ini tidak luput dari masalah, kita harus tetap semangat. Kan temanya menang ya atas masalah. Jadi jangan sampai kalah ya. Subtema firman Tuhan saat ini adalah tahan uji. Jadi menang atas masalah itu artinya salah satu pengertiannya adalah tahan uji. Jadi kalau kita tahan uji itu bukti bahwa kita tidak kalah menghadapi masalah. Sebenarnya saya mendengarkan khotbah ya tentang masalah itu hampir tiap hari ya, di televisi, di YouTube itu membahas tentang masalah. Tidak apa-apa, kita bicara terus tentang masalah ya. Dan mudah-mudahan hidup kita tidak penuh masalah terus. Kalaupun ada, itu semua adalah untuk menguji kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dulu satu ayat dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 ya. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Cuman ini saya kutip saja. Ya, kutipan, tidak semuanya. Dikatakan demikian, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat sebelumnya itu dikatakan malah kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Ini kontras dengan ayat yang di atasnya yang berbicara tentang kemuliaan Allah yang kita terima sebagai orang-orang yang beriman. Tiba-tiba Rasul Paulus berpaling pembicaranya
kepada masalah kesengsaraan, ya. Kesengsaraan. Siapapun di antara kita pasti tidak ada yang ingin hidupnya sengsara, ya, atau mendoakan anaknya supaya sengsara, ya, tidak ada. Atau pendeta mendoakan jemaatnya supaya sengsara semua, tidak ada, ya. Tetapi kenyataannya, saudara yang kasih Tuhan, itu terjadi. Walaupun tidak kita harapkan, tidak kita doakan, tidak kita inginkan, bahkan kita hindari sebenarnya. Tetapi toh kenyataannya itu menimpa kita, ya, bisa menimpa kita. Nah, dalam konteks ini adalah jemaat Roma, saudara yang kasih Tuhan, ya. Jemaat Roma dan juga para rasul itu sebagai pengikut Kristus, salah satu risikonya adalah menderita, mikul salib. Jemaat mula-mula itu pergumulannya luar biasa, enggak seperti kita. Kita di Indonesia enggak seberapa, tapi jemaat awal-awal itu luar biasa, pergumulannya sangat berat, sehingga mengalami sengsara. Bahkan gereja awal itu diusir, ya, dan kemudian berdiaspora, berserak kemana-mana, tentu berdampak kepada kehidupan pribadi, keluarga juga diusir, ya, ke perantauan. Bagaimana ekonominya, bagaimana mereka bertempat tinggal, dikucilkan, dimusuhi dan sebagainya. Berat sekali. Itulah kesengsaraan jemaat waktu itu, ya. Bicara tentang masalah, kita semua pasti mengalami, ya. Tidak ada di antara kita yang tidak mengalami masalah. Nah, saya pun juga mengalami, saudara. Jangan dikira hamba Tuhan itu tidak punya masalah, punya, ya. Saya sebelum jadi hamba Tuhan juga jemaat biasa juga mengalami hal yang sama. Masalah itu sifatnya umum, ya. Jadi itu hal biasa sebenarnya, ya, hal biasa dialami oleh semua orang dan terjadi sepanjang masa. Dari manusia pertama, ya, sampai nanti namanya masalah itu akan ada terus dan tidak ada habis-habisnya, saudara. Tapi satu masalah yang terbesar yang harus kita ingat adalah masalah dosa. Nah, ini juga biang keladi, sumber masalah utama, ya, dosa. Dosa adalah masalah terbesar manusia, tapi saudara jangan takut karena sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Sudah diselesaikan, ya. Sayangnya banyak orang, banyak manusia yang tidak menyadari bahwa dirinya itu punya masalah besar, ya, yaitu masalah dosa. Dosa berakibat terpisah dari Allah, ya. Maka manusia butuh jalan penghubung untuk manusia bisa nyambung lagi dengan Tuhan. Akibat dosa manusia kemudian tersesat, tidak ngerti mana yang benar, mana yang salah, bahkan telah kehilangan kebenaran. Akibat dosa juga manusia harus mengalami maut. Maka manusia butuh hidup, dan itu hanya ada di dalam Yesus. Butuh jalan, Yesuslah jalan. Membutuhkan kebenaran, Yesuslah kebenaran. Membutuhkan hidup, Yesuslah hidup itu sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa ingin ketemu Bapa, ya harus lewat aku, enggak ada yang lain. Bukan agama. Manusia membuat agama, lebih memilih agama, bukan memilih Yesus. Sehingga masalah dosanya tidak terselesaikan, saudara. Tapi kita puji Tuhan, masalah terbesar kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sudah percaya? Amin. Amin, ya. Pegang teguh ini, ya, jangan tergoyahkan oleh apapun, oleh godaan ajaran apapun. Pegang teguh bahwa hanya Yesus yang sudah menyelesaikan dosa kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Kamis yang lalu kami bertiga visitasi, ya. Saya dan istri dan Ibu Trifosa. Nah, dalam perjalanan dari rumah ke gereja, kami kan berangkat bersama-sama dari gereja.
Biasanya motor saya itu, motor yang sangat tua bangka itu, ya lancar-lancar saja. Tiba-tiba di jalan gajah itu berbet-berbet. Tak stabilkan. Akhirnya mati pet. Wah, ini masalah. Masalah kecil, tapi tetap masalah. Saya buka busi, saya bersihkan, enggak bisa juga. Nah, saya cuk, enggak bisa. Saya sampai kemeringet, istri saya suruh telepon Ciing ya supaya menunggu karena ada problem. Kemudian saya sadar ada busi di bagasi motor. Coba saya ganti. Saya ganti, jering, wah puji Tuhan, lega sekali. Nah itulah kalau namanya motor sudah tua bangka. Saudara yang dikasih Tuhan, naik motor kita bisa ada masalah. Naik mobil mungkin juga bisa masalah. Tadi Pak Ustadz cerita waktu ke Bali yang lalu ada hambatan di jalan karena ada proyek jembatan, macet lama sekali, bikin bekah-beku ya. Jadi dalam perjalanan kita ada masalah. Dalam bidang apapun saudara, selalu ada masalah. Bisnis ada masalah. Ya. Jualan biasanya ramai, tiba-tiba sepi ya. Bahkan perusahaan mengalami pilot, harus PHK karyawan dan tutup perusahaan ya. Semua ada masalah, di keluarga ada masalah ya, dimanapun ada masalah, di sekolah, di kampus ya ada masalah. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kalah ya, jangan sampai kalah. Kita perlu apa sih penyebab masalah itu ya, kenapa masalah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, masalah terjadi karena kesalahan manusia. Ya. Masalah bisa terjadi karena kesalahan manusia, jadi dibuat oleh manusia sendiri. Kita baca Hosea 8 ayat yang ke-7, mari kita perhatikan ya firman Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi kita saudara yang dikasih Tuhan ya. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil maka orang-orang lain menelannya. Saudara, ini disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Hosea waktu itu yang melayani pada zaman raja-raja yang sangat memberontak Tuhan dan juga rakyatnya. Mereka membangun berhala, patung lembu untuk disembah. Dan sikap hidup mereka penuh dengan pemberontakan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, tindakan ini oleh Tuhan digambarkan seperti menabur angin, bikin masalah, saudara, ya. Menabur angin, jadi memberontak Tuhan, ya, bahkan menyembah berhala. Ini menabur angin. Dan apa yang dituai, saudara? Puting beliung. Ya, menabur angin yang dituai puting beliung, badai, ya, atau tornado. Ya, di Amerika itu banyak sekali tornado, kejadian tornado. Menabur angin, menuai tornado, ya, puting beliung yang hebat. Kesalahan manusia. Yang tadi gandum ya tidak menghasilkan maksimal. Jadi merugikan diri sendiri. Kemudian Yakobus 1 ayat yang ke-14. Ya, Yakobus 1 ayat 14 demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kata dicobai di sini konteksnya adalah
digoda untuk melakukan yang jahat, ya. Karena di ayat di atasnya itu dikatakan Allah tidak pernah mencobai, artinya tidak pernah menggoda kita untuk berbuat jahat. Tuhan tidak mungkin melakukan itu. Lah yang suka menggoda kita adalah iblis, namun juga diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Itulah yang mencobai kita, yang menggoda kita. Ada koruptor, saudara. Kenapa sampai dia melakukan itu? Dari keinginannya untuk menjadi kaya, secara cepat, ya, instan. Maka cara pintas adalah korupsi, ya. Baru-baru ini ada berita tentang seorang pejabat yang terlibat, diduga terlibat. Tindakan semacam ini tidak hanya dilakukan oleh orang dunia, orang Kristen pun, ini konteksnya justru orang Kristen loh. Jemaat ya, penerima surat Yakobus. Jadi jemaat pun, saudara, itu bisa dicobai oleh keinginannya sendiri, sehingga menyeret dia untuk menjadi jahat. Akibatnya timbullah masalah. Timbullah masalah. Saya punya teman, ya, teman kuliah. Dia jauh-jauh, ya, dari luar Jawa, kuliah di Jogja. Bukannya menjadi hamba Tuhan yang baik, tapi rupanya dia punya kelebihan, kelebihan dalam arti negatif, yaitu suka mencintai perempuan-perempuan. Dan yang saya heran, kami semua heran, itu perempuan-perempuan yang dicintainya itu menurut kami itu enggak ada yang cantik loh. Jadi ini kelebihan khusus. Suka mencintai perempuan-perempuan yang sebenarnya menurut kami tidak cantik. Dipacari. Akhirnya apa? Ada yang hamil. Lah, hamil dipaksa oleh orang tua perempuannya ini untuk menikahi. Dia enggak siap. Lari, keluar, gak lanjut kuliah, entah pergi kemana. Nah, terakhir ini ada di Jawa Timur, nikah lagi dengan orang lain. Saudara, keinginan dari dalam, dari diri manusia itu sendiri, menyebabkan masalah. Jadi kesalahan manusia, kesalahan diri sendiri, itu menimbulkan masalah bagi diri sendiri. Dampaknya bisa ke keluarga. Ya, ini harus diwaspadai oleh kita. Contoh Raja Daud, saudara, yang tidak usah kita baca. Kita semua dah paham, ya, cerita atau kisah Raja Daud di dalam 2 Samuel 11. Di mana Raja Daud ngintip, ya mungkin lebih dari ngintip, ya, Bathsheba yang lagi mandi. Ada di sini yang suka ngintip orang mandi? Saya yakin tidak ada, ya, karena rumah tetangga rapat semua, jadi nggak ada ya untuk ngintip. Saudara, gara-gara dia melihat Bathsheba mandi dan dia elok parasnya, ya, maka timbullah keinginan Daud untuk berbuat yang tidak benar. Dia perintahkan seseorang untuk memanggil Bathsheba, datang ke rumahnya. Dan apa yang dilakukan? Berzinahan. Dimulai dari melihat timbul keinginan, kemudian melakukan yang jahat. Raja Daud loh, saudara. Jangan berpikir itu kan Raja Daud, saya tidak mungkin begitu. Jangan, siapapun bisa. Kita harus hati-hati, harus tahan uji. Harus tahan uji. Karena keinginan itu bisa timbul dari diri kita. Tidak hanya Raja Daud, kita bisa. Ibu-ibu ini kalau sudah ke mall, saudara, waduh, lihat apa ingin dibeli semua. Kalau bisa mallnya dipindah ke rumah. Nah, akibatnya karena keinginannya besar, ya, ingin kaya, ingin punya ini, punya itu, penghasilan suami
tidak mencukupi, lalu utang sana, utang sini, utang sana, utang sini, gali lubang, tutup lubang, timbul masalah besar. Saudara. Ada yang begitu di sini? Saya kira tidak ada. Ya. Yang ada di sana, di sana, saudara-saudara. Jadi waspadai ini godaan dari dalam, ya, untuk melakukan yang tidak benar. Karena ini menimbulkan masalah. Keluarga kita bisa hancur karena keinginan yang tidak baik, ya, keinginan yang jahat. Keinginan untuk apa? Merasa, ya, di kampung merasa jadi orang yang paling hebat, paling kaya, lalu sombong. Akibatnya apa? Dibenci tetangga, tidak jadi kesaksian. Dan masih banyak anak-anak muda juga begitu. Anak-anak muda ini juga harus waspada. Di mana darah muda itu masih hebat-hebatnya, saudara. Ya, ingin keren begitu, bentuk geng supaya tampil hebat. Enggak taunya ketika lewat dicegat masyarakat, gebuki masalah. Atau gengnya melakukan kejahatan, urusan polisi. Saudara, hati-hati, ya, atau keinginan untuk melakukan perzinahan, penjual narkoba, pemakai narkoba, ini godaan dari dalam. Ini menimbulkan masalah bagi kita sendiri. Maka dari itu harus tahan uji, ya. Solusinya satu, kalau kita punya sikap seperti ini, ya, suka menabur angin atau punya keinginan yang mencondongkan kita berbuat yang jahat, solusinya satu, bertobat. Bertobat hanya itu, ya. Ini bukan alat Tuhan untuk menguji kita, ya. Ini kesalahan kita, bukan dari Tuhan. Jadi solusinya bertobat, berbalik. Jangan begitu lagi, tapi melakukan apa yang benar, ya. Kemudian yang kedua, penyebab masalah yang kedua adalah seizin Tuhan sebagai ujian, ya. Ujian itu dipakai Tuhan untuk melihat ketahanan kita, kemurnian kita, ya, keaslian kita. Segala sesuatu untuk melihat keasliannya harus diuji. Saya lihat di televisi itu ada home industry, pabrik helm, ya, home industry. Dan untuk mengetahui helm itu berkualitas apa tidak, diuji, ditimpa benda, tentu ada batasan, saudara. Kalau bendanya adalah itu yang untuk menancapkan tiang pancang, ya hancur helmnya, ya, tentu ada batasan. Dibanting juga, ya, ternyata tidak pecah, berkualitas. Nah, Tuhan mengizinkan masalah, saudara, itu untuk menguji kita. Kadang kita dibanting, ya, kadang kita ditempa, ya, agar kita kelihatan tahan uji atau tidak. Untuk itu kita mau belajar kepada seorang yang luar biasa, ya, bagi saya, yaitu Ayub. Kita lihat Ayub pasal 1, itu sebenarnya pasal 1 sampai 2 mengisahkan bagaimana Ayub mengalami ujian yang maha dahsyat, saudara. Tetapi kita mau lihat ayat 12 saja, karena ini panjang ceritanya. Ayat 12 ini cukup mewakili, ya. Dikatakan demikian, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub waktu itu dikenal sebagai seorang yang kaya raya, tapi juga saleh. Saya sangat bersyukur di sini ada anak Tuhan yang diberkati Tuhan, tetapi saleh,
Kan banyak ya orang kaya kemudian sombong, kemudian merasa tidak butuh Tuhan. Tetapi saya senang anak-anak Tuhan di sini yang diberkati, hidupnya saleh, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, banyak berkorban buat pekerjaan Tuhan. Saya katakan lanjutkan, itu mulia sekali, ya. Tetapi yang lain pun yang mungkin belum diberkati seperti Ayub, tetap kuat, ya, tetap optimis, semangat dalam iring Tuhan, jangan kecewa, ya. Nah, Ayub sudah kasih Tuhan itu dikenal saleh. Nah, suatu ketika iblis itu ditanya Tuhan, dari mana kamu iblis? Dari keliling dunia. Apakah kau lihat hambaku Ayub yang saleh, yang takut akan Tuhan? Ya, karena dia kaya Tuhan. Coba hartanya habis, pasti dia mengutuki engkau. Oke, silakan ambil hartanya. Ini dimulai dari, tapi jangan keluarganya dulu. Tiba-tiba kebakaran, semua hartanya habis. Jadi iblis diizinkan Tuhan untuk masuk pengujian. Kemudian gimana iblis? Ya karena dia keluarganya baik-baik, coba keluarganya habis. Oke, silakan. Anaknya mati semua. Tapi Ayub tetap setia, saudara. Nah, ini percakapan yang terakhir. Ini percakapan sebelum yang terakhir. Sekarang kemudian dilanjutkan itu. Ya intinya, ya Tuhan, karena Ayub sehat badannya. Ini bahasa mudahnya ya. Oke, kalau gitu silakan. Datang ditimpa bara, saudara, Ayub. Jadi Allah mengizinkan iblis mendatangkan bara atas tubuh Ayub, sehingga badannya semua borok, semua gatal, ambil beling dia garuk-garuk. Bayangkan, kita sakit pusing sedikit sudah, Tuhan ini mana kuasanya ini? Tuhan, gatal dikit, tapi Ayub ngeri sekali, hartanya habis, keluarganya habis, tubuhnya juga habis. Wah, mengerikan kesehatannya. Tapi Ayub dikatakan tidak berubah setia terhadap Tuhan. Luar biasa. Nah, apa yang dialami Ayub ini atas seizin Tuhan, bukan Tuhan jahat, saudara ya. Jadi kalau kita mengalami perkara yang berat, bukan Tuhan jahat pada kita sedang diuji, itu atas izin Tuhan. Ya, saya ingat adik saya ketika istrinya gagal ginjal. Wah, dia yang adik ipar ini yang gagal ginjal ini, kalau doa nangis-nangis, karena tahu gagal ginjal itu berujung kematian. Wah, anak-anak kami semua berdoa, nggak ada mujizat, nggak ada mujizat, sama sekali nggak ada mujizat. Tiap malam saya lagaknya datang ke desa pimpin persekutuan, minta ginjal yang baru, nggak ada mujizat. Akhirnya meninggal. Tapi puji Tuhan, keluarga semua merelakan. Dan saya tahu di sini ada ya jemaat Tuhan yang mengalami juga pergumulan yang berat, kena kanker, meninggal, ya berat, sangat berat. Tapi percaya itu seizin Tuhan, ya jalan Tuhan menguji kita. Saudara, kemudian pengalaman Naomi, ya kita lihat Rut pasal yang pertama ayat 20 sampai 21 ya. Rut 1 ayat 20 sampai 21. Naomi
Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, seolah-olah kata-kata Naomi ini kejam ya terhadap Tuhan, karena Tuhan telah menentang aku. Wah, dan seolah-olah juga Tuhan kejam ya sama Naomi. Ini maksudnya adalah atas seizin Tuhan, Naomi ini mengalami pengalaman yang sangat pahit, sehingga sampai nama Naomi dia ganti sendiri menjadi Mara. Kita ingat ya, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir ke Kanaan itu melewati Mara. Di Mara airnya pahit, karena memang Mara itu artinya pahit. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena Tuhan telah menentang aku. Aku datang dengan tangan penuh, pulang dengan tangan kosong. Suaminya meninggal, saudara. Kedua anaknya meninggal dan dilanda dengan bencana kelaparan. Saudara, kalau kita kelaparan gimana rasanya? Saudara? Saya setiap Sabtu puasa. Ya. Saya merasa, pas lapar itu, waduh, lemes badan. Itu padahal sengaja saya tidak makan. Nah, yang dialami Naomi ini adalah nggak ada yang dimakan memang. Kelaparan, saudara, kekeringan. Hari-hari ini negeri kita dilanda kekeringan, tetapi tidak separah zaman itu. Naomi ini mengalami kelaparan sampai pergi ke Moab cari makan di sana. Suaminya mati, kedua anaknya mati. Waduh, bagaimana perasaan Naomi? Panggil aku Mara, saudara. Tapi Naomi punya pemahaman bahwa ini ada keterlibatan Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan. Lihat kisah selanjutnya, akhirnya Rut ya menikah dengan Boas, orang yang luar biasa. Jadi Tuhan itu izinkan satu perkara terjadi dalam hidup kita, kemudian di belakangnya Tuhan menyatakan maksudnya yang baik dan mulia atas kita. Jadi kalau kita mengalami keadaan yang tidak enak, ya, pergumulan, asalkan itu betul-betul seizin Tuhan, bukan seperti penyebab yang pertama tadi, saudara, karena kesalahan kita sendiri, saudara. Tapi itu atas seizin Tuhan. Jangan mau kalah, saudara harus menang atas masalah, ya. Nanti lihat maksud Tuhan itu apa di kemudian hari, kita baru tahu, saudara. Jadi itu ya, yang pertama penyebab masalah adalah kesalahan kita manusia. Yang kedua adalah karena seizin Tuhan untuk maksud pengujian, saudara. Nah, saudara menang atas masalah itu, tahan uji. Ya, jadi menang atas masalah itu adalah tahan uji. Roma 5 ayat 3 sampai 4 tadi yang sudah kita baca, bahwa sengsara itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Sengsara menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara, sengsara kita walaupun tidak mau, tetapi nyatanya itu bisa menimpa kita, saudara. Tetapi kalau kita tekun, saudara, kita akan tahan uji. Nah, ini menang. Saya dari kecil itu tidak luput dari masalah kok, sama seperti saudara. Kelaparan juga pernah. Waktu doa pagi dulu ya, saya sama Pak Pri cerita tentang masa kecil. Sama-sama susah. Pak Pri juga ceritakan di desa itu, wah sulit sampai mamahnya kerja berat ya. Saya juga ingat pengalaman kami ketika nggak ada yang dimakan.
kami harus ngasak ya. Ngasak itu mencari sisa-sisa panen punya orang, saudara. Ya, dikumpulkan, kemudian dijadikan beras, dimasak. Pernah kami ketika sangat kelaparan, saya sampai mencuri kacang hijau, nggak kuat. Kacang hijau yang udah tua itu kita godok, kita makan, udah makan itu aja. Dan masih banyak sebenarnya. Dulu ada namanya busung lapar. Dari kecil, saya kuliah, ya sekolah di Klaten, kuliah di Jogja. Itu melarat betul. Sering kelaparan saya, kurus badan saya. Sampai saya cari makan di sungai-sungai, ya. Di tepi rel itu ada daun pepaya. Saya godok, saya makan. Udah makan daun pepaya aja, pahit-pahit begitu. Ini kalau soal ekonomi, masalah ekonomi, saya ini sudah kenyang. Jadi saudara, itu hal biasa, ya, hal biasa. Kalau kita jalani itu dengan tekun, kita menjadi orang yang tahan uji, saudara. Kita menang, saudara. Ya. Masalah keluarga sudah benar, kok masih ada masalah loh. Nah, itu saya izin Tuhan. Tapi kalau kesalahan kita bertobat, tapi sudah benar ya, sudah sesuai dengan rel kebenaran firman Tuhan, kok ya ada masalah. Nah, tapi kalau karena malas ya, kemudian menimbulkan kemiskinan, ya itu bertobat. Ya. Tapi sudah benar, kok ndelalah. Ada perkara yang berat, kita harus jalani dengan tekun. Di mana-mana ada masalah. Di gereja juga ada masalah, pelayanan. Di Korintus itu ada perselisihan. Paulus bilang memang itu harus terjadi supaya terbukti nanti siapa yang tahan uji. Ya. Mana yang benar akan kelihatan benarnya, mana yang salah akan kelihatan salahnya. Jadi di gereja pun ada masalah, saudara. Yang kita butuhkan ketekunan, bukan kemudian enggak usah gereja-gerejonan atau enggak usah Tuhan-Tuhanan ya. Tuhan, saya kontrak rumah nih bertahun-tahun, kapan saya berhenti jadi kontraktor? Saudara, wes enggak usah Tuhan-Tuhanan, bukan begitu. Jalani dengan tekun, maka kita akan tahan uji. Ya. Kemudian Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Ya, kita baca ini ayat ini. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Ayat yang luar biasa. Iman kita pun diuji, saudara. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Lanjut. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menjadi sempurna, maksudnya tahan uji. Jadi kita kadang mengalami ujian iman. Ini persoalan rohani ya, kita bawa sekarang kepada persoalan rohani, enggak hanya persoalan jasmani. Tapi kita lihat juga bahwa kita ada masalah rohani, ujian iman. Pernahkah saudara meragukan Tuhan? Ketika doa gak dijawab-jawab Tuhan, meragukan Tuhan, goncang iman kita. Itu ujian iman. Saudara. Ayub itu sebenarnya imannya diuji. Abraham imannya juga diuji. Semua orang yang hebat-hebat imannya diuji. Jadi kita kalau mau hebat, iman kita juga harus diuji. Nah, ujian terhadap iman kita itu menimbulkan ketekunan. Nah, kalau kita tekun, maka kita akan menjadi sempurna. Artinya tahan uji, hebat. Ya. Tekun itu dari kata Yunani hupomone. Itu seperti orang menenun ya, dengan sabar. Waktu saya di Klaten main ke rumah teman saya, desa dia itu desa tenun. Jadi hampir semua rumah itu rumah tenun, lodak. Asik sekali di desa itu. Tiap hari siang malam bunyi itu tidak pernah berhenti. Menenun, jadilah lembaran kain yang sangat bagus. Dengan telaten, dengan sabar,
menghasilkan kain tenun yang bagus, yang hebat. Tekun, tekun, sabar, telaten. Beban hidup kita kok berat, tetap tekun, tetap sabar, tetap telaten. Menjadikan kita sempurna, tahan uji. Nah, kita sudah mengenal Ayub ya. Bahkan itu diteguhkan dalam Yakobus 5 ayat 11, sudah kita baca. Yakobus menyampaikan pujian terhadap Ayub ya, dalam Yakobus 5 ayat 11. Kita ingat bapak leluhur kita Ayub ya, yang dengan ketekunannya ya, dicatat dalam kitab Yakobus, Ayub itu tekun. Nah, lebih jelasnya kita lihat sendiri di kitab Ayub 1 ayat 22 ya. Mari kita lihat Ayub 1 ayat 22 ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini ketekunan Ayub dibuktikan dengan dia tidak menyalahkan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita akan menyalahkan Tuhan. Aduh Tuhan, kok begini? Gimana Tuhan ini? Katanya Maha Kuasa. Ya. Kok tidak melindungi? Saya waktu kecelakaan dulu, setelah sembuh, lihat anak-anak muda itu naik motor ngebut-ngebut, berboncengan 4 orang, ngepot sana. Saya sempat ngomong gini, Tuhan, harusnya yang seperti ini Tuhan yang kecelakaan. Bukan saya kan mau ke gereja waktu itu. Ini saya nyalahkan Tuhan. Kok malah saya yang kecelakaan? Yang jelas-jelas mau ke gereja, mau melayani, tujuannya baik, kok kecelakaan. Istri saya juga mau ke gereja, kecelakaan, patah tulang juga. Nah yang seperti ini Tuhan yang harusnya kecelakaan, anak-anak muda yang ugal-ugalan nih, itu saya sempat ngomong begitu. Jadi nyalahkan Tuhan, ini sikap tidak baik, saudara. Protes sama Tuhan. Kita kerap kali protes sama Tuhan. Tapi Ayub tidak, saudara. Ayub tidak menuduh Allah yang tidak. Luar biasa loh ini. Jadi jangan ya nyalahkan Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Dia maksudnya baik. Kemudian tetap tekun, ini Ayub ya. Tetap tekun dalam pasal 2 ayat 3 dan 9. Ya, kita lihat. Ayub pasal 2 ayat 3 dan 9. Demikian. Mungkin saya baca mulai yang B saja ya. Iya ya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ya, kata membujuk aku, iblis membujuk aku, maksudnya bukan kok Tuhan bisa dibujuk, bukan. Ya, artinya iblis itu memang minta sama Tuhan supaya Ayub digocok gitu ya. Biar Ayub mengutuki Tuhan. Ternyata Tuhan melihat sendiri tentang ketekunan Ayub. Iblis, kamu lihat, hambaku Ayub tetap tekun. Wah, luar biasa. Ini yang berat, saudara. Ini yang berat. Kadang-kadang kita untuk tekun ibadah ya sulit, ya. Tekun berdoa sulit. Masalahnya aja berat kok Tuhan. Suruh tekun, ya. Tapi Ayub masih tetap tekun. Bahkan istrinya di ayat 9. Ayat 9 mengatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah. Ya, ini, saudara, jadi istri ketika suamimu sedang dalam pergumulan berat, ya, kerja di PHK, ya, jualan sepi. Saya lihat kalau lihat bapak-bapak yang dorong gerobak, ya kepanasan, nggak ada yang beli, itu kasihan.
Nah, istri yang melihat begitu jangan bilang, Pak, masih tekun sama Tuhan kamu, kutuki saja Tuhan, mati rak wis. Ini istri yang oleh Ayub katakan, gila, gila kamu, gila loh. Ya, saudara, jangan seperti istri Ayub. Ya, istri itu di sini jangan begitu. Tapi saya percaya istri-istri di sini nggak ada yang begitu. Adanya begini. Jadi jangan melemahkan istri, suami ya, tapi harusnya dimotivasi. Ini malah dilemahkan. Tapi jawaban Ayub di ayat 10 kita lihat. Ayat 10, Ayub 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub menerima keadaan buruk itu. Nah, sikap menerima ini penting, saudara. Terima dulu. Ya, waktu kami visitasi Ibu Darmadi kemarin, hari Kamis, beliau sedang kena diabetes, mohon doanya. Ini enggak sembuh-sembuh, malah ada informasi yang sudah diamputasi jempol jari, jempol kaki. Ini katanya dokter bilang amputasi kaki karena meremen, lukanya enggak sembuh-sembuh. Mohon doanya. Saya waktu itu mengatakan, Bu, sabar, jalani ya Bu, dan tetap optimis, semangat, percaya, mukjizat masih ada, saya katakan. Yakin sembuh, semangat ya Bu, jalani dengan sabar. Ya Pak, saudara, Ayub menerima keadaan buruk, harta habis, anak-anak habis, kesehatannya habis. Dia terima hal yang buruk yang diizinkan Tuhan menimpa dirinya, saudara. Menerima, terima saudara, kalau Tuhan memang izinkan hal yang tidak enak itu kita alami, karena itu sesungguhnya adalah ujian. Maka kita kalau tetap tekun, tetap sabar, berserah saudara, kita akan tahan uji. Itulah menang atas masalah. Kita akhiri dengan satu ayat. Ya, dalam menghadapi persoalan hidup, kita jangan mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, kita sama-sama baca saudara. Ya, Yeremia 17 ayat 7, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang membuat kami teguh berdiri menghadapi segala persoalan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau yang menopang kami Tuhan. Oh, Engkau yang memberi kami kemenangan, dan kami mengandalkan Engkau. Kami tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, hanya Engkau Tuhan, tempat kami bersandar, tempat kami bergantung. Oh, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, sehingga kami menang atas segala persoalan. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini, karena sesungguhnya bagi kami umat-Mu, Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk. Sekalipun Kau mengizinkan yang buruk kami alami, seperti hamba-Mu Ayub, seperti jemaat Roma, para rasul. Namun sesungguhnya Engkau bermaksud menguji kami, menguji iman kami, agar kami tahan uji, kami sempurna, kami menang, namun bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi mengandalkan Engkau dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami percaya, kami diberkati Tuhan. Di balik semua masalah, Engkau sedang mempersiapkan berkat yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Kita akan menyimak warta jemaat sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya, datang dan ikutilah kebaktian wanita Bethel Indonesia hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Datang dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 13 Oktober 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman, saya persilahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita berdiri dan kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan diberkati pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu dan setiap acara yang kami lewati. Kami sungguh merasa Tuhan diberkati Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu, belajar dari kehidupan Ayub dan Naomi yang mengalami masalah, bukan masalah yang kecil, tetapi masalah yang besar. Tetapi Tuhan, mereka boleh berkemenangan karena mereka tahan uji ketika melewati setiap masalah. Satu pengharapan mereka yang mereka pegang adalah bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang lebih besar dari segala masalah kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Suharto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami pagi ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi berkat buat kami yang hadir maupun yang sebentar petang mengikuti ibadah online. Berkati keluarga Bapak Ibu Suharto dan jadikan berkat di tengah-tengah komunitas yang mungkin belum kenal Engkau, bahwa orang yang berlindung dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi akan memuliakan nama Engkau, bahwa Tuhanlah perlindungan kami. Berkati setiap kami yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, beri kekuatan buat mereka yang lemah. Dan buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini kesulitan ekonominya. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di setiap suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Dan kami tetap dan terus berdoa bersyafaat untuk pimpinan negara 5 tahun ke depan. Kami mohon kiranya yang berkenan di hati Tuhan akan Tuhan munculkan, sehingga Indonesia semakin diberkati
dan nama Tuhan ditinggikan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan, untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.